Apa itu ben lemes ya. Wes iki. Wes iki. Wes iki. Wes. Halo guys, kembali lagi bersama gua Bang Ucup di channel Ungu Star. Oke, di video dari yang pertama sampai untuk saat ini kita memang sering mereview laptop dari brand Asus. Untuk dari HP juga pernah, Lenovo pernah, tapi yang paling sering kita review adalah yang dari Asus. Entah kenapa Asus memiliki daya tarik tersendiri khususnya produksi di laptop. Oke, di video kali ini kita akan mereview laptop untuk serinya sendiri. Ini adalah Asus VivoBook A412ZA. Nah, ini adalah laptopnya. Untuk seri A402ZA itu juga kita pernah mereview di video sebelumnya. Untuk kalian yang belum tonton video, silahkan tonton dulu videonya di link di deskripsi video. Nah, untuk yang pernah kami review itu yang dulu itu pakai prosesor dari Intel i5 generasi 12. Tapi untuk yang saat ini kita yang ada di depan kita itu menggunakan prosesor dari Intel i7 1260p. Untuk codename Underlake untuk dari Intel itu ada pembagian kelas. Jadi ada 3 kelas. Yang pertama ada seri P, ada seri U, dan juga ada seri H. Nah, untuk seri P ini sendiri adalah pembagian klasemen yang cukup baru dari Intel. Yang sebelumnya ada seri U dan juga seri H. Nah, untuk H itu adalah seri yang tertinggi dari prosesor generasi 12 dari Intel. Nah, untuk seri P sendiri ini posisinya ada di tengah-tengah di bawah seri H. Ada seri H, seri P, dan juga seri U. Langsung saja kita unboxing untuk laptop Asus ini. Oke, seperti biasa kita akan buka. Nah, ini adalah laptopnya. Di sini tertulis Asus VivoBook. Nah, di sini juga kita dapat untuk ini adalah tas gendong dari Asus. Warnanya abu-abu ya sob. Jadi kita taruh pinggir dulu. Dan selanjutnya kita dapat unitnya. Di sini Asus. Kita buka. Di sini untuk warnanya ini ada 3 varian. Yang pertama ada terakota dan warna white blue dan juga warna silver. Nah, untuk ini yang warna terakota. Dan kita dapat adaptornya. Adaptornya ini khas Asus. Untuk chargingnya di sini 65 watt. Ini dia. Nah, 65 watt. Nah, selanjutnya kita dapat untuk kartu garansinya. Untuk kalian yang mau beli laptop Asus tidak usah khawatir karena untuk garansinya sendiri ini Asus 2 tahun. Nah, di sini juga ada manual booknya. Nah, mungkin itu saja yang kita dapatkan, tidak ada benda-benda yang lain. Oke, kita langsung taruh pinggir dulu. Untuk cover bagian belakang di sini mengingatkan kita kepada yang pernah kami review yaitu Asus E410MA. Nah, untuk bagian belakang di sini ada tulisannya Asus VivoBook. Untuk ukuran laptop ini 14 inch, terbilang ringkas, dimensinya 31 x 22 x 1,99 cm. Sedangkan untuk berat laptop ini di kisaran 1,5 kg, tetap cocok untuk pengguna yang suka bawa laptop. Untuk material covernya sendiri ini terbuat dari plastik polikarbonat tapi tetap kokoh, dan Asus juga mendapatkan sertifikasi US militer atau military grade standar untuk ketahanannya. Jadi laptop ini bisa kita bawa ke medan perang ya sob. Ya, nggak bercanda sob. Untuk di harga 12-13 jutaan laptop ini kita tidak bisa buka dengan satu tangan, tapi kita bisa buka dengan kedua tangan. Nah, untuk engselnya sendiri ini kita bisa buka sampai 180 derajat seperti ini ya sob. Jadi kita bisa buka sampai ini. Nah, kita bisa buka sampai 180 derajat. Nah, kita lanjut di bagian bezel. Nah, untuk bezel dari layarnya sendiri ini cukup tipis di bagian samping kanan dan juga di samping kiri. Kalau Asus bilang ini adalah nano edge. Nah, untuk di bagian bawah sendiri ini ada tulisan yang cukup besar, jadi cukup menarik, Asus VivoBook di bagian bawah. Nah, untuk di bagian atasnya sendiri ini terdapat webcam dengan resolusi 720 megapiksel dan juga sudah dilengkapi dengan webcam shutter. Nah, ini adalah hasil dari videonya. Lanjut, ini adalah hasil dari fotonya ya sob. Untuk kualitas dari webcamnya Asus sendiri ini yang di harga 12-13 jutaan, menurut saya ini masih biasa seperti laptop yang pernah kami review itu yang seri L1400. Juga hasil dari webcamnya sendiri ini kualitasnya juga kurang lebih sama ya sob. Tapi menurut saya untuk laptop itu dari hasil webcamnya itu memang kurang lebih sama ya sob. Nah, selanjutnya kita masuk untuk ke bagian layarnya. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri 14 inch dan untuk resolusinya ini Full HD 1920
20 kali 1080 dengan menggunakan panel IPS dan juga sudah dibekali dengan anti glare display. Untuk screen to body rasionya ini 82% dan untuk akurasi warnanya sendiri ini 45% NTSC. Kalau kalian kesehariannya bermain dengan grafis, layar laptop ini menurut saya masih cukup bagus. Kalau dilihat dari samping dan beberapa angle, laptop ini masih menampilkan kualitas gambar yang cukup bagus karena panel laptop ini juga sudah menggunakan panel IPS. Selain itu, kecerahan layar laptop ini maksimal di 250 nits. Soal performa, laptop ini menggunakan prosesor dari Intel yaitu i7 1260p. Untuk Asus A1402 ini ada dua pilihan, yaitu ada yang i7 1260p dan juga i5 12350U. Nah, untuk harganya sendiri, untuk yang i5 12350U ini harganya di 10.999. Nah, untuk yang i7 1260p ada di harga 13.299 itu dari website resmi Asus. Nah, untuk yang i7 1260p untuk smart cache-nya ini 18 MB untuk cache-nya. Untuk turbo bus-nya sendiri 4,7 GHz, 12 core dan 16 thread. Untuk 12 core-nya ini terbagi menjadi dua, untuk 4 performance core dan juga 8 efficient core. Laptop ini juga sudah dibekali dengan RAM sebesar 8 GB DDR4 3200 MHz onboard dan juga sudah dibekali dengan SSD NVMe Gen 3. Walaupun prosesor laptop ini juga sudah mendukung dengan PCIe Gen 4, untuk SSD-nya sendiri ini untuk kapasitasnya 512 GB dan masih bisa kita upgrade sendiri. Kita akan uji performa dari laptopnya sendiri. Nah, kita akan menggunakan Cinebench R15 dan juga R23. Yang pertama kita coba untuk yang R15 dulu. Kita coba looping 5 kali. Nah, untuk hasilnya sendiri di OpenGL-nya kita dapat di rata-rata 38 fps-an dan untuk rata-rata di CPU-nya kita dapat di 1200 cp. Sedangkan untuk R23 rata-rata kita dapat di skor multicore-nya ada di 9671 PTS. Sedangkan untuk single core-nya kita dapat di rata-rata 1736 PTS. Untuk eGPU-nya sendiri Asus A1402ZA ini masih menggunakan Intel UHD. Tapi di websitenya sendiri ini ada yang versi XE dengan syarat yaitu kita mengganti RAM-nya. Jadi kita bukan mengganti ya sob, tapi kita menambahkan untuk RAM-nya sendiri. Nah, kita buat dual channel, nah berarti 8GB dan 8GB. Selanjutnya kita update driver VGA-nya, nanti akan terdeteksi dengan Intel Iris Xe. Lanjut kita masuk ke bagian penyimpanannya sendiri. Nah, untuk penyimpanan sendiri ini sudah menggunakan SSD NVMe PCIe 3. Nah, untuk kapasitasnya sendiri ini 512 GB. Nah, untuk SSD-nya sendiri yang dipakai Asus ini adalah SSD dari Micron. Untuk kalian tahu, SSD Micron adalah sebuah perusahaan yang memang memproduksi penyimpanan, yaitu penyimpanan RAM dan juga SSD. Nah, untuk SSD-nya sendiri ini biasanya dipasarkan dengan nama Crucial. Jadi tidak diragukan lagi untuk kecepatan baca dan tulis SSD ini. Nah, seperti biasa kita akan menguji SSD ini dengan aplikasi Crystal Diskmark. Hasilnya tembus sampai 2052 MB/s untuk read-nya dan untuk 1142 MB/s untuk write-nya. Untuk meredam panas yang dihasilkan oleh laptop ini juga sudah dibekali dengan dua buah buangan udara panasnya. Nah, yang pertama ada di bagian atas dari keyboardnya sendiri di bawah layar dan yang kedua ada di samping kiri. Untuk kecepatan fan-nya sendiri kita bisa atur, kita bisa tuning aplikasi bawaan dari Asus yaitu My Asus. Di sini ada 3 profil. Yang pertama ada profil performance mode dan ada standar mode dan juga whisper mode. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian keyboardnya. Keyboardnya sendiri ini buat ngetik-ngetik juga nyaman. Untuk cake travelnya ini di 1,4 mm. Nah, untuk keyboardnya sendiri ini juga sudah dibekali dengan lampu backlight. Backlightnya sendiri kita bisa atur dengan 3 level. Nah, untuk tombol enternya sendiri ini ada aksen warna putih-putih bergaris-garis. Nah, untuk tombol powernya sendiri ini menyatu dengan layout
layout keyboard, jadi di samping delete ada tombol powernya sendiri. Nah, untuk yang spesial dari keyboard dari Asus ini adalah adanya fitur yaitu bacterial inhibition, melindungi keyboard kita dari bakterial hingga 99%. Untuk touchpadnya sendiri ini cukup responsif dengan ukuran yang tidak terlalu besar tetapi pas untuk kita yang buat multitasking. Nah, untuk di bagian pojoknya sendiri, di bagian kanan di sini ada aksen fingerprint yang kita bisa manfaatkan untuk membuka laptop ini tanpa harus memasukkan sandinya. Untuk OS-nya sendiri, laptop ini sudah pakai dari Windows 11 Home dan juga sudah dibekali dengan Microsoft OHS 2021. Tentunya sudah siap pakai, tidak usah kalian membeli lagi. Kalau kalian membeli lagi itu harganya di kisaran 1,3 jutaan. Nah, untuk audionya sendiri ini sudah pakai dengan Sonic Master yang include di dalamnya. Nah, untuk audionya sendiri letaknya di bagian kanan dan kiri. Lanjut kita akan coba untuk kualitas audionya. Untuk kualitas audio dari Sonic Master ini memang cukup bagus sekali. Nah, untuk suaranya juga cukup jernih, bassnya juga cukup jernih, dan untuk volumenya cukup keras. Jadi untuk buat kita dengerin musik atau nonton film masih oke dan masih nyaman di telinga kita. Nah, untuk urusan nirkabelnya sendiri kalian tidak usah khawatir karena laptop ini juga sudah dibekali dengan Wi-Fi 6 AX, dan untuk chip dari adapternya sendiri ini menggunakan MediaTek MT7921. Nah, untuk Bluetoothnya sendiri juga sudah mendukung dengan Bluetooth 5. Untuk kapasitas baterainya sendiri cukup besar sekali, dan untuk ukurannya sendiri ini 42 Wh yang mampu bertahan di kisaran 6 sampai 7 jaman. Untuk pengisian daya di 60%, laptop ini membutuhkan waktu di kisaran 45 menitan. Untuk kelengkapan portnya sendiri, di sebelah kanan terdapat port power, HDMI, 2 USB Type A, USB Type C, dan juga combo audio jack dengan ukuran 3,5 mm. Di sebelah kiri terdapat satu buah USB Type A, lampu indikator baterai dan power, serta airflow. Yang terakhir kita coba tes langsung performa laptop ini. Yang pertama kita coba render video menggunakan Adobe Premiere Pro 2018. Kita coba merender menggunakan template video yang biasanya, dan hasilnya laptop ini butuh waktu 2 menit 30 detikan untuk merender video dengan durasi 2 menit. Selanjutnya kita coba untuk main game Valorant. Di settingan medium kita dapat di rata-rata di 40 fps-an. Nah, kesimpulan pada video kali ini, dari video review laptop sebelumnya itu ada yang cari laptop di kisaran 10 jutaan atau 11 jutaan. Nah, laptop Asus A1402 ini bisa menjadi referensi kalian karena kita perlu ketahui karena laptop ini juga sudah dibekali atau sudah ditenagai dengan prosesor dari Intel yaitu i7 1260p. Jadi untuk kalian yang kebutuhan untuk gaming bisa, untuk editing masih bisa, untuk yang tugas-tugas juga masih bisa, masih disikat lah untuk laptop Asus A1402 ini. Oke, sekian dari review laptop Asus VivoBook A1402ZA. Nah, untuk kalian yang suka tentang laptop, PC dan juga CCTV, kalian bisa subscribe dulu di sini dan klik tombol loncengnya di sini, dan untuk like-nya di sini, dan untuk share-nya di sini. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sekian video kali ini, saya Bang Ucup pamit. Ungu Store, your IT solution.